Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Tiofania Patepawai, NPM 121142012000078. Di saat ini saya akan menjelaskan bagian dari sel eukariotik, juga fungsi dari bagian-bagian sel. Yang pertama yaitu membran plasma. Fungsi dari membran sel yang pertama yaitu memimpin dan mengontrol zat-zat yang keluar ataupun yang akan masuk. Yang kedua, melindungi isi sel supaya isi sel tetap dalam porosnya dan tidak keluar. Yang ketiga, menerima rangsangan atau sebagai reseptor dari luar sel. Kedua, nukleus atau yang bisa kita sebut sebagai inti sel. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pengontrol jalannya sintesis protein, yang kedua dengan cara mensintesis RNA sesuai dengan perintah DNA, yang ketiga sebagai pengendali proses metabolisme sel, yang keempat tempat menyimpan informasi berupa DNA, dan yang terakhir tempat penggandaan DNA atau replikasi. Yang ketiga, sitoplasma. Fungsi dari sitoplasma yang pertama, tempat berdiamnya organel sel dan sitoskeleton. Yang kedua, yang menyebabkan pergerakan organel sel. Yang ketiga, tempat memetabolisme sel. Yang keempat, tempat penyimpanan molekul-molekul organik. Keempat, ribosom. Ribosom ini terbagi menjadi dua, yaitu ribosom bebas juga ribosom terikat. Yang pertama yaitu ribosom bebas. Ribosom ini berfungsi dalam sitosol dalam mensintesis protein seperti enzim metabolisme. Yang kedua, ribosom terikat berfungsi mensintesis protein yang akan ditunjukkan ke dalam membran RE atau membran retikulum endoplasma, sekresis protein, dan pembungkus pada organ tertentu seperti lisosom. Berikutnya, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi atas dua. Yang pertama, retikulum endoplasma halus. Mengapa disebut halus? Karena retikulum endoplasma ini tidak bergranula dan permukaannya juga tidak ada tempelan ribosom. Retikulum endoplasma halus berfungsi dalam proses sintesis protein lipid, metabolisme karbohidrat, juga dalam menetralkan racun. Yang kedua, retikulum endoplasma kasar. Mengapa disebut kasar? Karena retikulum endoplasma ini bergranula dan permukaannya terdapat ribosom. Retikulum endoplasma kasar berfungsi membentuk fosfolipid untuk membrannya sendiri dan sintesis protein sekretori. Berikutnya, badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi yang pertama, membentuk vesikula yang berfungsi dalam proses sekresi. Yang kedua, ikut serta dalam membuat makromolekul seperti zat lengket. Yang ketiga, membentuk akrosom dalam spermatozoa pemecah sel telur. Yang keempat, membentuk membran plasma dari vesikula-vesikula yang akan dilepaskan. Yang terakhir, membentuk dinding sel pada sel tumbuhan. Ada lisosom. Fungsi utama dari lisosom yang pertama, endositosis. Endositosis adalah proses pemasukan makromolekul dari luar sel ke dalam sel dengan melalui mekanisme endositosis. Kemudian, materi-materi tersebut dibawa ke vesikel kecil yang mempunyai bentuk-bentuk tidak beraturan, yang disebut endosom awal. Beberapa materi ini akan dipilah lagi dan ada yang digunakan kembali, juga ada yang dibuang menuju ke sitoplasma. Yang kedua, autofagi merupakan proses yang dipergunakan untuk pembuangan serta degradasi bagian sel itu sendiri, seperti organel-organel yang sudah tidak dapat berfungsi dengan baik lagi. Yang ketiga, fagasitosis. Fagasitosis adalah proses pemasukan partikel-partikel yang mempunyai ukuran besar dan mikroorganisme seperti bakteri serta virus untuk diseleksi kembali masuk ke dalam sel. Peroksisom. Fungsi dari peroksisom adalah menghasilkan enzim katalase yang berfungsi untuk menguraikan peroksida hidrogen sebagai hasil samping atau hasil kedua fotorespirasi yang sangat toksik dan berbahaya untuk sel menjadi H2O dan O2, merubah lemak menjadi karbohidrat, dan perubahan senyawa purin di dalam sel. Berikutnya, glikosisom. Glikosisom merupakan sebuah bagian mikro dari peroksisom yang berfungsi untuk bersinergi bersama dengan peroksisom untuk membantu metabolisme di dalam tubuh. Dan dari proses tersebut inilah menghasilkan gula sebagai sumber energi. Berikutnya, mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup, juga fungsi seluler lain, seperti metabolisme asam lemak, homeostatis kalsium, transduksi sinyal selular, biosintesis pirimidina, dan penghasil energi yang berupa adenosina trisfosfat pada lintasan katabolisme. Selanjutnya, mitokondria memiliki suatu fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menghasilkan energi.
Makanan yang dikonsumsi akan dipecah dalam bentuk molekul yang sangat sederhana, seperti karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mitokondria memiliki peran yang sangat penting juga dalam menjaga konsentrasi ion kalsium yang tepat dan cukup dalam berbagai komponen-komponen sel. Mitokondria juga dapat membantu sel-sel untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara melayani sebagai sebuah tangki penyimpanan yang dapat menyimpan ion-ion kalsium. Berikutnya, plastida, fungsi utama sebagai fotosintesis. Fungsi plastida ini dilakukan oleh kloroplas sebagai sebuah unit yang mengandung banyak pigmen klorofil, sehingga memungkinkan untuk melakukan fotosintesis. Fungsi plastida sendiri juga sangat erat pengaruhnya dalam proses penyerbukan, juga proses penyebaran biji pada tumbuhan. Dengan terjadinya perubahan warna pada bunga dan yang lainnya, organisme seperti serangga akan berminat untuk melakukan penyerbukan di tempat tersebut. Oleh karena itu, banyak juga ditemukan plastisida jenis kromoplas pada bunga-bunga yang ada. Selanjutnya, untuk penyimpanan makanan, fungsi plastida diperankan oleh kromoplas dalam jumlah yang sedikit dan leukoplas seperti amiloplas untuk penyimpanan amilium, elailoplas untuk lipid atau lemak, dan preproteinoplas untuk protein. Produksi asam amino dan protein oleh plastisida. Fungsi plastisida ini dilakukan oleh sel leukoplas. Vakuola. Vakuola adalah salah satu bagian organel sel yang terdapat pada sel hewan dan juga terdapat pada sel tumbuhan. Vakuola yaitu suatu organel sitoplasmatik yang di dalamnya berisi cairan-cairan yang dibatasi oleh selaput tipis. Cairan ini mengandung berbagai macam zat larut yang dapat membentuk vakuola seperti garam, mineral, alkaloid, enzim-enzim, asam dan juga basa. Vakuola terdiri dari dua jenis, yaitu vakuola kontraktil yang fungsinya sebagai osmoregulator yang mengatur nilai osmotik suatu sel atau ekskresi. Sedangkan vakuola non-kontraktil berfungsi untuk mencerna makanan dan kemudian mengendarakannya ke seluruh bagian. Baik semuanya, sekian dari penjelasan sel eukariotik juga fungsi dari sel-sel tersebut. Sekian dan terima kasih.